Itu bro-bro kalian yang mewakili kami di DPR ya, tolong dengerin. Ini suara rakyat. Kalian bikin dong legalitasnya, ya. Koruptor dihukum mati. Tapi pastikan dulu di antara kalian nggak ada koruptor. Ya percuma dong. Kalau di antara kalian masih juga ada korupsi, ya kalian nggak mungkin bikin. Iya kan? Ya, bunuh diri dia. Kaget deh Om. Wow. Ya gitu. Kok bisa ya? Emang kita juga kaget. Bukan si Insan aja yang kaget. Kita juga kaget. Dimana KPK ini kan biarin aja dia buktiin. Sampai dia bisa buktiin. Kalau kamu kalau kamu punya bukti yang ini ya bongkar aja. Itu luar biasa. Kamu akan jadi apa namanya itu? Pahlawan anti korupsi. Woi! Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, Om Cipto mau mempersembahkan acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Kali ini seru. Apa itu? Tentang korupsi. Wih. Jadi ada berita Dewan Pengawas KPK menemukan. Baca aja deh daripada ya salah. udah, langsung aja ya. Nih, langsung ya Om ya. Beritanya gini Om. Dewas itu Dewan Pengawas. Ya, Dewas temukan pungli di rutan KPK. Jumlahnya mencapai 4 miliar. Wow. Membongkar dugaan kasus tindak pidana pungutan liar di rumah tahanan KPK. Jadi lucu juga ya, kita mendengarnya ironis sekali. Dimana KPK ini kan bertugas sebagai pemberantas korupsi ya. Tapi di dalam rutannya ternyata ada juga korupsi. Untung ada Dewan Pengawas. Ya. Oke. Lu senyum lu mau ngomong apa ini? Enggak, saya mau baca komentar aja Om. Oke, dari netizen. Kita baca komentar, dengar ya. Kita baca komentarnya. Nanti kita kepoin komentarnya. Ya. Apa ini? Ini Om. Dari Brom Insan. Oke. Apa kata Sinsan? Pura-pura kaget. Wah, kok bisa sih? Emot kaget deh Om. Wow. Ya gitu. Kok bisa ya? Emang kita juga kaget. Bukan Sinsan aja yang kaget. Kita juga kaget. Dimana KPK ini kan kerjanya itu memberantas korupsi ya. Iya, betul. Tapi ternyata di dalam rutannya itu ada korupsi. Iya, ada pungli di situ. Di rutan KPK-nya malah. Ya ini untung saja ada Dewan Pengawas ya. Iya, betul. Ada Dewan Pengawas yang betulan mengawasi dan ternyata ditemukan. Iya, betul. Bagaimana kalau nggak ada Dewan Pengawas gitu. Tapi kaget juga sih Om kalau Om. Ya kaget lah, semua orang juga kaget. Gimana nggak kaget? Orang tempat anti korupsi malah ada korupsi. Evi_Susanti 1970. Evi Susanti. Apa kata Evi? Saya yakin temuan itu valid. Oke. Kalau sampai sudah Dewan Pengawas yang mengadakan konferensi pers ya berarti valid lah temuan itu. Harusnya. Ya. Ya sama Evi. Apa? Aku juga yakin. Yakin Om. Tapi kan masih dugaan ini Om. Ya dugaan bagaimana ini udah Dewan Pengawasnya sudah mengadakan konferensi pers. Oh ya, sudah diumumkan. Bahwa memang ditemukan pungli 4 miliar di dalam rutan KPK. Ini maksudnya apa ya? Gini loh maksudnya di dalam ini bukan KPK-nya ya, tapi di KPK itu kan punya tahanan ya. Ada rutan rumah tahanan untuk KPK. Para pelanggar kasus korupsi lah. Jadi ternyata di dalam itu ada korupsi. Ini mungkin korupsinya sejenis-jenis yang kita dengar-dengar itu, kabar-kabar itu. Apa itu? Biasanya kan di dalam rutan, dalam rumah tahanan itu biasanya ada jual kamar. Mau yang VIP apa yang apa. Terus ada mungkin sejenis-jenis ini yang dibilang. Jadi korupsinya dari situ. Mungkin model-model begitu kali ya. Tapi nggak tahu juga ya Om. Baca-baca komen yang lain lagi deh. Yang seru. Nih, dari Wawan Cules 12. Wawan, apa kata Wawan? Coba terapkan hukum mati saja, biar para koruptor mikir beribu kali mau korupsi. Itu dari dulu masyarakat kita udah banyak bilang gitu ya. Artinya
rakyat sudah banyak minta supaya hukuman mati untuk koruptor betul-betul diterapkan. Iya, karena biar jerah ya Om. Kalau kita bisa belajar dari negara Cina ya. Cina itu waktu Perdana Menterinya salah satu Perdana Menteri bilang, beri saya peti mati. Satunya itu untuk saya. Artinya kalau dia korupsi sebagai kepala negara, kalau dia korupsi pun dia rela dihukum mati. Nah, itu kan, dan setelah itu kan pemberantas korupsinya besar-besaran ya. Jadi nggak tanggung-tanggung, namanya negara komunis. Iya, dihukum mati itu para koruptornya. Hukum mati dan disiarkan disiarkan di seluruh negeri. Iya, setelah itu negara itu berkembang setelah itu negara itu semakin hari semakin berkurang korupsinya. Dan sekarang para koruptor paling takut melakukan korupsi di negeri Cina. Enggak, sekarang gini aja di negeri kita ya. Nggak usah hukum mati dulu deh. Itu terlalu jauh ya, nanti banyak campur tangan HAM lah segala macam tetek bengek. Sekarang gini aja, dimiskinkan saja itu susah diterapkan. Banyak pro kontra. Jadi maksudnya gini loh, kalau ada koruptor udah terbukti bersalah, dimiskinkan dia, artinya semua keturunannya ditandain lah. Ditandain doang? Enggak, artinya dia anak cucunya itu nggak bisa jadi pejabat negeri lagi. Itu atau dimiskinkan, hartanya semua diambil untuk negara. Nggak peduli itu harta warisan kayak alasannya apa, ambil semua biar kapok. Itu aja pun susah diterapkan, apalagi hukuman mati. Iya, ngapain? Kalau kata aku hukuman mati itu lah bener Om. Hukuman mati itu lah. Iya, tapi kan pembuat undang-undang ini kan. Iya, masalahnya ini. Wakil-wakil lu dong, wakil lu juga itu. Maksudnya? Di DPR itu kan pembuat undang-undang. Iya. Tapi dia nggak mau dengar suara kita, payah nih. Namanya wakil rakyat nggak mau dengar suara rakyat. Iya, mungkin banyak pertimbangan kali Om. Nih, ada komentar Om. Ada hubungannya nih. Apa itu? Dari erx.borix. Oke, Borix. Apa? Ya. Borix bilang apa? Banyak yang bilang coba yang korupsi dihukum mati, bla bla bla. Lah, yang bikin undang-undang juga korupsi. Gimana mereka mau buat hukuman seperti itu? Sebenarnya aku bisa ngerti ya yang dimaksud Borix ini. Sama seperti yang ada di masyarakat gitu loh. Apa itu? Yang membuat undang-undang kan itu legislatif ya. Artinya DPR. Yang merancang undang-undang. Tapi di dalam DPR sendiri banyak korupsi. Jadi nggak mungkin mereka akan membuat hukuman mati untuk para koruptor. Padahal di antara mereka pun ada yang koruptor, gitu maksudnya. Ya. Jadi ironi sekali memang, nggak mungkin orang yang membuat undang-undang mensahkan hukuman mati, sedangkan di dalamnya teman-temannya banyak loh aku sebut. Atau ada lah ya, ada di antara teman-teman itu yaitu anggota legislatif banyak yang koruptor. Iya, bisa masuk akal juga sih. Tapi kan ada aja Om yang nggak korupsi. Kenapa dia nggak berjuang untuk kalah suara mungkin, suara. Jadi di antara orang jahat memang ada orang baik. Tapi kalau orang baiknya kalah jumlah, dia kalah suara. Votingnya kalah dia. Nggak kelawan sama dia ya? Ya. Ini nggak bisa disalahkan juga komen si Borix tadi. Betul kata Lurik. Membuat undang-undang, sedangkan membuat undang-undang ya kemungkinan itu gitu. Bisa jadi gitu loh. Karena ya masuk akal gitu loh. Kalau mereka nggak membuat undang itu, karena mereka juga terlibat kali maksudnya. Di antara mereka lah. Ya masuk akal. Ada lagi nggak komen yang lain? Ada Om dari Gilang Rajendra. Gilang, baca dong apa Gilang? Kata dia, tukang nangkap ditangkap, tukang hukum dihukum, tukang meriksa diperiksa. Sedih tapi lucu. Memang kalau kita baca secara teliti ya memang lucu. Tukang tangkap ditangkap, ya polisi kan ada yang ditangkap. Iyalah. Tukang hukum dihukum, hakim banyak yang dihukum, ya kan? Terus apa lagi, tukang apa lagi? Ya tukang tangkap ditangkap, tukang hukum dihukum, tukang periksa diperiksa. Tukang kawin? Dikawin? Ya nggak ada hubungannya dia kawin dengan dikawin. Ya tukang kawin pasti dikawin Om, tukang kawin. Ada lagi nggak? Dom.
Dari Dion 26 Mahahetala. Dion. Dion. Oke. Masih yakin akan ditindaklanjuti? Aku sih enggak. Apa Oh, sih? skeptis dia. Skeptis. Si Dion ini udah patah semangat. Ya. Tenang Dion. Gak semua apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi. Di antara orang-orang yang jahat masih ada orang baik. Percayalah. Kalau sudah Dewan Pengawas yang menemukan, pasti diteruskan. Cuman kadang-kadang itu Harusnya. jadi berita intern. Hah, maksudnya? Ya itu yang nggak boleh. Ya Intern maksudnya gimana? hanya mereka yang tahu, sedangkan publik nggak tahu. Iya dari awal sudah dibongkar, nggak bongkar sekalian lah sampai ke titik penghabisan. Kita berharap begitu Dewan Pengawas ya udah tanggung ya. Ya biar masyarakat nggak curiga juga. Ya. Biar beri keyakinan ke masyarakat kalau ini diselesaikan masalah ini gitu loh. Ya dengan caranya dibongkar aja semua. Ngapain tutupin Ya lagi? udah, tenang aja Dion. Nah, kita ikutin terus ya sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Terus kita kawal apakah ada kelanjutannya atau cuman sekedar berita aja. Ya semoga ditindaklanjuti lah kalau ini jangan. Harus. Ya harus. Ya karena buat dari pihak KPK juga ya biar mereka ya harus dibersihkan. Ya memang harus bersih. Namanya juga. Kan oknum ini. Ya oknum. Oknum lah. Oke. Nih Om dari PM Luciana. PM Luciana. Apa dia bilang? 4M-nya nggak nyampe Dewan Pengawas sih. Jadinya dibongkar kan. Yakin ini 4M. Ada lebihnya nggak? Sadis. Sadis banget ini sadis. Jadi Luciana ini nggak bisa salahin juga. Luciana itu kan salah satu rakyat. Punya hak suara dong, ya kan? Oh ya. Ya, maksudnya gini loh. Dia mencurigai Dewan Pengawas juga dia berarti. Oh iya, benar. Ya kan? Iya. Maksudnya, habisnya 4 miliar nggak sampai ke Dewan Pengawas. Kalau sampai kan nggak dibongkar. Katanya. Iya, ada pikiran kotor ke sana dia. Tapi skeptis banget dia ini. Putus harapannya Luciana. Jadi enggak lah. Tadi seperti yang aku bilang tadi ya, di antara orang-orang jahat, di antara itu pasti masih ada orang baik yang disisakan Tuhan untuk mengungkap kebenaran. Betul kan? Iya benar. Ya semoga ini benar lah. Maksudnya Ya. orang yang dewan ini benar semoga gitu loh. Orang-orang benar makanya dibongkar sama mereka. Ya. Iya. Ya kalau kayak dia tadi. Ya kalau sampai gini loh. Kalau sampai Dewan Pengawas pun udah nggak bisa kita percaya, habis kita. Iya kelar dia. Iya kan? Iya iya. Iya Jadi siapa kelar lagi udah. yang mau suruh mengawas coba? Nah, sedangkan kita sebagai rakyat hanya bisa mengawas melalui berita. Iya mantau dari jauh doang. Itu tugas pers, tugas wartawan, tugas rakyat yang mengawasi. Tapi kan harus ada betul-betul yang fokus. Iya harus ada yang menindak. Ya inilah namanya Dewan Pengawas. Jadi ya udah percaya saja sama Dewan Pengawas. Iya. Ya kan. Jadi kalau sampai skeptis kita berlebihan, kita curiga juga Dewan Pengawas ya sudah selesai lah, nggak usah hidup lagi lah. Buat apa lagi coba? Ya Om, ada komentar lagi Om. Anas_setia. Apa dibilang Anas? Jadi lembaga apa sih yang bisa kita percaya di negara ini? Nah itu berkaitan dengan jawabanku tadi, ya kan? Kalau semua udah nggak bisa kita percaya, mati aja deh lo. Ya harus percaya lah, harus percaya. Iya, jadi Dewan Pengawas dibentuk, Dewan Pengawas dibentuk ya untuk mengawasi. Ya, tapi ini semua lembaga Om maksudnya nih Om. Ya enggak juga lah, itu terlalu berlebihan lah. Semua lembaga korup katanya. Iya, iya mungkin oknum tadi Om. Mungkin setiap lembaga mungkin ada oknum-oknumnya gitu loh. Ini kan oknum yang rusak tapi ini sebenarnya. Tapi kita juga nggak bisa salahin suara rakyat begini ya. Iya, nggak bisa karena setiap kasus kan kita dengar dari ini lembaga ini ada yang bermasalah, dari lembaga ini ada yang bermasalah gitu loh. Hukum bisa dijadikan alat transaksi. Maksudnya? Ya, hukum bisa ditransaksikan maksudnya. Maksudnya gimana itu? Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Asal ada duit. Kata orang Batak, hepeng mengatur negaraon. Nah, itu pepatah Batak kuno. Sok tahu gua. Ya Om, ini berikutnya Om. Apa? Dari Prasetya AMP. Prasetya, apa dia bilang? Di semua rutan, lapas, polsek, polda, semua instansi yang terkait semua korup dan saya bisa buktikan. Wow. Mati, orang Prasetya.
Wow. Bro, Prasetya. Kamu terlalu berani. Kalau kamu bilang, ya, kalau kamu mensinyalir di tiap polsek, Polres, Polda, semua semua instansi yang terkait, semua korup dan saya bisa buktikan. Nah itu, yang kamu bilang bisa dibuktikan itu lalat aja deh. Itu perlu pertanggungjawaban besar. Biarin aja dia buktiin, tapi dia bisa buktiin. Kalau kamu punya bukti yang ini ya bongkar aja. Itu luar biasa, kamu akan jadi pahlawan anti korupsi. Bongkar aja kalau memang kamu punya bukti. Iya. Kita dukung nggak lo? Oh, saya dukung doa tapi saya. Ya saya dukung apa lagi Om? Enggak, maksudnya kalau sampai segitu Prasetya bilang dia bisa membuktikannya, itu luar biasa. Jangan-jangan Prasetya ini ahli hukum juga. Kalau memang ahli hukum lah lebih cocok lagi. Ngomong di pers, jangan cuma nulis di komen. Nanti kalau nggak terbukti nanti kamu bisa dituntut loh, Pras. Paling nggak dia sudah bersuara lah dia. Ya nggak salah juga sih. Ya rakyat harus. Ya nggak salah juga. Rakyat harus bebas bersuara. Tapi juga nggak sembrono. Cuman masa dia berani buktikan? Berarti dia punya data. Pengalaman, punya data lah kalau dia bisa buktikan Om. Nggak bukan cuma kira-kira mungkin doang. Ya. Tapi salut kalau memang Prasetya ini punya data, punya bukti ya. Luar biasa kamu. Ya, ungkap aja, bro. Kamu bisa jadi pahlawan anti korupsi di negeri yang tercinta ini. Iya, jadi duta. Duta anti korupsi. Duta Sheila on Seven. Penyanyi itu. Ini Om, dari Mega Dirga. Mega. Kata dia, hukum berat sih, sanksi hukum plus sanksi sosial. Perlu dibuat undang-undang yang tegas khusus bagi para penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang jabatannya. Nah, itu betul tuh. Jadi iya, betul. Pantasnya ini ya, maksudnya ini kalau di lembaga anti korupsi ada korupsi, hukumannya itu harus double lah. Ya. Hukum berat, sanksi sosial. Sanksi sosialnya apa? Kan tadi seperti aku bilang, bisa dikucilkan dari pergaulan. Bukan hanya dia, tapi anak turunannya juga. Atau dimiskinkan. Ini miskinkan lah. Kalau dikucilkan itu agak susah Om. Dia misalnya rumahnya di Jakarta nih, dia pindah ke Aceh sana. Ya mungkin orang nggak kenal sama dia lagi di Aceh, nggak dikucilkan dia. Ya. Masih ada solusi kalau cuma dikucilkan. Terus-terusan diberitakan. Ini hukuman mati lah Om kalau aku. Ya sih. Semua orang setuju ya, koruptor harus dihukum mati. Iya. Kalau kita tanya, mungkin 90% rakyat Indonesia setuju kalau koruptor itu dihukum mati. Iya. Yang 10% lagi nggak setuju. Karena yang 10% itu kerjanya ya di lembaga-lembaga pemerintahan mungkin. Ya mungkin pelaku korupsi kali. Atau mereka pelaku korupsi. Oke, apa lagi? Om, berikutnya dari Tuti_08. Lalu siapa lagi yang harus kami percaya untuk berantas korupsi di negeri kami? Nah, saya mau dia sedih Om. Aduh, Tut. Bukan lo aja yang sedih. Kita juga sedih. Ya, kita tanya siapa juga sedih. Bayangin aja di lembaga anti korupsi ada korupsi. Sedih banget memang. Siapa lagi yang harus kita percaya? Ya, gua nggak tahu tuh. Percaya Tuhan aja deh. Hanya Tuhan yang tidak korupsi. Iya, apa yang mau dikorupsi dari dia punya semuanya. Ya, jadi ya sudah. Enggak, padahal ini kan orang-orang yang bekerja di sini di penegakan hukum, di anti korupsi, ini kan wakil-wakil Tuhan. Artinya kan di dunia. Untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Tapi malah dia korupsi. Gila nggak ya? Iya. Korupsi ini parah korupsi ini menurut aku Masalah ya korupsi itu ia mengambil bukan hak dia. Hak orang banyak. Keperluan orang banyak disikat sendiri sama dia untuk kepentingan pribadi. Kawin lagi. Beli rumah, beli mobil. Iya dong. Punya bini 1, 2, 3, 4, 5 berapa kek. Jahat banget itu. Iya. Parah korupsi. Padahal kalau di micet nggak seberapa itu, nggak perlu korupsi. Gaji dia cukup kayaknya cuma main micet doang lah Om. Kok kita tiap kita Om doang, aku enggak. Tiap episode bawanya ke micet mulu. Kita kayak ini nih, duta micet. Mengendorse micet.
Om, itu doang Om kayaknya Om. Yang lainnya agak ngeri. Oke, guys, setelah kita kepo-kepoin komen-komen dari para netizen yang notabene adalah wakil-wakil Ya suara rakyat suara lah. rakyat ya, yang mau mewakili suara rakyat. Memang banyak yang skeptis tentang korupsi yang sudah akut di negeri kita ini. Ya. Parah, memang parah. Dimana justru di lembaga anti korupsi di situ ditemukan korupsi. Gila nggak? Jadi orang putus asa membaca berita ini, orang skeptis seperti tidak ada harapan lagi. Ya. Tapi percayalah, di antara orang-orang jahat Tuhan masih menyisakan orang-orang baik Ya. untuk mengungkap kebenaran ini. Ya, contohnya kan bisa diungkap Om. Ya, masih ada orang baik di sana. Sebenarnya gini, masih banyak yang harus kita baca, tapi banyak yang ngeri-ngeri. Jadi kita nggak mau juga tersangkut paut dengan itu, kita hanya mengkepo-kepoin yang asik-asik aja lah ya. Kalau yang menyangkut ke terlalu brutal, frontal gitu, kita nggak bacain. Kayaknya kita frontal juga kayaknya tadi Om, enggak? Oh enggak lah, kita kan mewakili suara-suara. Oh iya, kita kan rakyat juga. Saya rakyat juga loh ini. Berhak bersuara, kita bayar pajak. Oh, bayar pajak. Pajak STNK. Iya. Lu telat berapa bulan? Mana ada? Oke ya guys, jadi sampai di sini dulu kepo-kepo kami tentang komen-komen netizen berkaitan dengan Dewan Pengawas yang menemukan adanya tindakan korupsi di rutan KPK. Sorry Om. Kalau kata Om, apa yang pantas untuk korupsi ini? Koruptor. Aku udah skeptis. Aku udah usulkan berapa kali hukum mati aja. Tapi nggak didengar suaraku. Ya. Hukum cubit. Cubit apa? Tiap orang lewat cubitin dia, Dipajang dia. Jadi tiap orang boleh mencubit dia. Iya. Oh iya, mesti ada efek jerah sih Om. Kalau memang hukum mati tidak bisa dilakukan, ya ada hukum yang bikin dia takut gitu untuk korupsi Om. Nah, kalau enggak gini, mau lebih sedikit naik level, bukan hukum cubit. Apa? Hukum silet. Silet apanya? Setiap orang lewat boleh nyilet. Mati, sakitnya tuh. Ya, di depan umum lagi. Mati, iya, mesti ada efek jerah sih Om. Efek jerahnya itu kalau nggak mau hukum mati dimiskinkan. Udah nggak ada jalan lain. Begitu betul. Dimiskinkan, mereka tidak bisa hidup mewah lagi. Iya. Jangan sampai ada orang korupsi 100 miliar, masuk penjara 5 tahun, keluar dia masih kaya. Nah itu maksud aku itu. Jadi gini, kalau korupsi itu gini, korupsi ini ya, misalnya dia 10M nih korupsi ya. Nah, ketahuan dia dapat 10M. Nah, uruslah persidangan segala macam bla bla bla. Korup lagi nih dia nih di persidangan tadi misalnya nih. Koruptor, habis dapat 3M 5M. Masuk penjara, nggak lama itu di penjara. Ya, masih bakal 5M dia modal usaha di luar setelah dari korupsi. Masih bisa hidup dia, nggak kapok orang. Bukan masih bisa hidup lagi, tapi tetap kaya dia. Iya kan, akhirnya jadi korupnya jadi ladang bisnis akhirnya Om, takutnya. Ya, makanya. Itu bro kalian yang mewakili kami di DPR ya, tolong dengerin. Ini suara rakyat. Kalian bikin dong legalitasnya, ya. Koruptor dihukum mati. Tapi pastikan dulu di antara kalian nggak ada koruptor. ya percuma dong. Kalau di antara kalian masih juga ada korupsi, ya kalian nggak mungkin bikin. Iya kan? Iya, bunuh diri dia. Pastikan dulu di antara kalian di lembaga-lembaga legislatif yang punya hak untuk membuat undang-undang, koruptor dihukum mati. Kalian pastikan dulu teman-teman kalian atau kalian sendiri bukan koruptor. Baru kalian bikin. Ya, tolong dengar ya. Kesel gua. Ya, kalau baca gini, dibayangin aja udah malas ngomong dah. Capek. Udah. Jangan lupa subscribe aja ya. Ya, Bro, kalian DPR juga subscribe. Sekalian dah. Ya, jadi bukan hanya penonton-penonton biasa. Anggota DPR kita suruh subscribe. Semua lah. Semua. Kalau suka sama konten ini, tapi suka nggak suka harus subscribe. Ya, boleh. Urusan isinya nanti. Tapi kita berusaha untuk menampilkan acara-acara yang mengkritik, tapi juga menghibur, menggeliti-geliti. Iya, sebenarnya apa aja Om yang lagi dirame. Iya. Asal ada yang rame, mau gosip artis kek, mau apa kek, kita angkat. Pokoknya yang kita kepoin komentar-komentar dari netizen. Bukan kita beritanya. Karena kita pengen reaksi dari netizen ini apa nih dari berita yang lagi viral. Jadi gitu aja ya Bro. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu
jumpa kami dalam acara Kakek Bokeh. Bye-bye. Marah kan yang anggota DPR? Iya, keras. Bodoh amat. Keras-keras apa? Gua nggak ngomong, gua nggak sebut nama kok. Nggak apa-apa lagi, bro.